Gempar, rudal pasukan Jenderal Yahya bombardir Israel Selatan jadi begini. وهي تقف بكل شموخ وعزة وصلابة أمام تحالف العدوان وقوى الشر، تؤكد أنها لن تتوانى في الرد العاجل والاستثناء على دول العدوان وعلى رأسها السعودية والإمارات إذا لم يتوقف هذا العدوان ويرفع الحصار. Terdengar keras di kota Eilat setelah rentetan rudal menghantam wilayah yang terletak di bagian selatan Israel. Tepatnya pada Kamis 3 November 2023, dalam laporan yang diikuti FIFA Militer dari Al-Bawaba, sebuah video menunjukkan detik-detik rudal balistik terbang dan menghantam kota Eilat. Serangan rudal tersebut adalah yang kedua kalinya secara beruntun dan terjadi di malam hari. Milisi Houthi Yaman diyakini sebagai pihak yang bertanggung jawab atas serangan dahsyat tersebut. Sebab beberapa jam setelah kejadian, juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree menyatakan jika pasukannya telah melancarkan serangan ke Israel dan mendeklarasikan perang untuk kemerdekaan Palestina dan membantu Hamas. Angkatan bersenjata Yaman meluncurkan sejumlah besar drone selama beberapa jam terakhir ke beberapa sasaran jauh di dalam entitas Zionis di Palestina yang diduduki Saree. Dan mereka telah berhasil mencapai tujuan. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, katanya dilansir FIFA Militer dari Middle East Monitor. FIFA Militer juga melaporkan jika milisi Houthi memastikan sikapnya untuk menyokong perlawanan pasukan Hamas Palestina. Kelompok pemberontak yang didukung Republik Islam Iran itu berjanji akan terus menyerang negara Zionis sampai agresi militer Israel di Gaza dihentikan. Peluncuran sejumlah besar rudal balistik dan jelajah serta drone yang mematikan telah mengelilingi dan mengepung sejumlah fasilitas militer di Israel. Serangan akan terus berlanjut sampai agresi Israel berhenti, ucap Saree. Perdana Menteri Pemerintah Penyelamatan Nasional Yaman membongkar bahwa dirinya mengirimkan pasukan dan juga bergabung dengan pasukan Hamas menyerang kapal-kapal Israel di Laut Merah karena rezim Zionis masih terus menyerang Gaza. Abdul Aziz bin Habtur menegaskan bahwa Yaman terus membalas pembantaian warga Gaza yang dilakukan oleh rezim Zionis dengan seluruh kemampuannya. Perdana Menteri Pemerintahan Penyelamatan Nasional Yaman seperti dikutip stasiun televisi Al-Mayadin menjelaskan bahwa rezim Zionis dibentuk oleh dinas-dinas intelijen Barat dan Amerika Serikat. Maka dari itu mereka layak untuk dibalas. Mereka menunjukkan seolah-olah pasukan Israel adalah pasukan terkuat keempat di dunia dan tidak pernah kalah. Tapi semua itu adalah kebohongan. Seperti yang terjadi sekarang, kita lihat bahwa banyak sekali hingga ribuan tentara Israel dipukul mundur oleh pejuang Palestina. Ia menambahkan dinas-dinas intelijen Barat dan Amerika Serikat mengetahui dengan baik pada tanggal 7 Oktober lalu, Operasi Tufan Al-Aqsa telah mengguncang rezim Zionis. Maka dari itu Amerika Serikat, Prancis dan Inggris datang untuk menjaga bonekanya, yaitu Israel, supaya tidak tumbang. Kepada negara-negara yang menormalisasi hubungan dengan Israel, Habtur menuturkan negara-negara ini setelah menyaksikan kelemahan dan kekalahan rezim Zionis. Apalagi yang ditunggu? Apakah mereka berharap rezim Zionis membantu mereka? Perlawanan telah mengungkap kenyataan dan kelemahan tentara Israel.
Terkait rudal yang ditembakkan Yaman baru-baru ini, menerangkan Amerika Serikat sebelumnya menjatuhkan rudal-rudal dan drone yang ditembakkan ke arah Israel, tapi akhirnya Yaman kembali menyerangnya dengan drone yang bisa atau telah menghancurkan pertahanan Israel. Peran Amerika Serikat di balik Israel kini dilawan oleh negara-negara lainnya yang mendukung Palestina seperti Iran dan Lebanon. Dan yang terbaru, bikin terkejut adalah Irak dan Yaman membantu Palestina dan Hamas dengan ikut menghujani roket-roket daerah lain di Israel yang menjadi target serangan. Hal itu membuat panik Israel karena tak menduga perang makin mengerikan dan menciptakan ketegangan yang tak pernah diprediksi sebelumnya oleh tentara Zionis itu. Alhasil Israel dan Amerika harus menghadapi perang di banyak sisi. Di tengah peningkatan serangan ke Gaza dan terbunuhnya warga sipil Palestina, media-media Zionis menggambarkan ada serangan rudal dari Yaman dan Irak ke Israel. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Tel Aviv, ada kemungkinan penembakan rudal yang masif dari Yaman dan Irak untuk membalas serangan ke jalur Gaza, tulis media Israel. Di awal operasi perlawanan Tufan Al-Aqsa, poros perlawanan sudah bersatu dan Hizbullah Lebanon melancarkan serangan ke markas-markas militer Israel di perbatasan yang menghabisi sejumlah tentara Zionis serta menghancurkan tank-tank mereka. Departemen Pertahanan Amerika Serikat, Pentagon, mengumumkan belum dapat menentukan secara pasti target rudal-rudal yang ditembakkan dari Yaman dan beberapa berhasil ditangkis kapal perang USS Kearney. Selain itu, kelompok-kelompok perlawanan Irak mengumumkan sudah terjun ke medan tempur dan sudah memulai serangan mereka ke pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat. Media-media rezim Zionis mengatakan saat ini Israel berhadapan dengan krisis keamanan identitas paling serius, sebuah krisis yang menunjukkan kekalahan besar politik, keamanan militer, dan intelijen akibat operasi Tufan Al-Aqsa.